Al-Baqarah, masuk ayat 208. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ya, sebelumnya Allah membicarakan tentang sifat mukminin yang berani mengorbankan dirinya, yang berani mengorbankan hartanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ketika beliau masuk Islam di Makkah saat itu, dan saat itu mau hijrah ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian membiarkan seluruh harta beliau di Mekah, otomatis diambil oleh para kafir Quraisy. Ini ayat ini secara khusus untuk memuji beliau, memuji Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, yaitu wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu raufun bil ibad. Sebagian dari manusia ada orang-orang yang yashri, artinya menjual dirinya, artinya maksudnya menjual dirinya di sini artinya mengorbankan dirinya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ibtigha'a maradatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Maha kasih sayang dengan seluruh hamba. Ini kisah Sayyidina Suhaib. Kemudian Allah lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini ayat ini menyangkut tentang larangan dalam Islam mengambil syariat Allah setengah-setengah, ngambil comot syariat Allah. Jika sesuai dengan nafsu, ambil. Ya, tidak sesuai dengan nafsu, enggak berlaku syariat Allah. Syariat Allah, giliran masalah uang masuk, syariat Allah ditegakkan. Giliran uang keluar, bukan. Ini syariat Allah enggak berlaku. Ini ayat ini melarang untuk memilih-milih dari syariat Allah. Jadi membeda-bedakan antara syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya, ini ayat ini diturunkan pada dasarnya diturunkan ke munafikun. Jadi salah satu tanda munafikun adalah mereka membeda-bedakan antara syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika menguntungkan, ambil syariat Allah. Jika tidak menguntungkan, enggak ambil. Ini ayat ini khusus diturunkan menyangkut tentang nuzila fi Abdullah bin Salam wa ashabuh lamma 'azzamu as-sabta wa karihu al-ibla ba'da al-islam. Bukan Abdullah bin Salam, mukmin juga, mukmin Abdullah bin Salam, cuma beliau dasarnya Yahudi, kemudian masuk Islam. Ini Abdullah bin Salam. Mereka itu saat itu 'azzamu as-sabta, mengagungkan hari Sabtu, masih mengagungkan hari Sabtu. Wa karihul ibla ba'da al-islam, dan membenci al-ibil. Ibil ini unta. Karena dalam beliau ini dasarnya Yahudi. Abdullah bin Salam dasarnya Yahudi. Malahan dari pemuka agama Yahudi, ulamanya lah. Ulama dari agama Yahudi. Ini beliau inilah mengagungkan hari Sabtu
Artinya menghormati hari Sabtu dengan sebab diharamkan berburu di hari Sabtu. Nah, bagi Yahudi dulu diharamkan berburu di hari Sabtu. Beliau mengagungkan hari Sabtu. Dan beliau ini wakarihul ibil, membenci unta. Artinya mereka mengharamkan makan daging unta dan minum susu unta setelah masuk Islam. Nah, setelah Islam masih seperti itu, masih ada pengaruh pengaruh agama Yahudi sebelumnya. Pengaruh agama Yahudi. Lalu turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam kaffah, harus secara kaffah, harus total dalam Islam, enggak boleh setengah-setengah. Artinya fi jami'i syara'ihi, artinya masuk dalam agama Islam dengan seluruh syariatnya Islam. Jangan sebagian ambil, sebagian tidak. Tak boleh. Jangan seperti Yahudi seperti itu. Yahudi kaum Nabi Musa, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dhin. Kalian beriman sebagian kitab, sebagian lagi kalian kufur. Artinya bagian yang menguntungkan dari kitab mereka ambil, bagian yang tidak menguntungkan enggak diambil. Mukmin tidak seperti itu. Mukmin dalam Islam harus masuk dalam agama Islam dalam seluruh syariat Islam. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Ini fisilmi juga khilaf ulama qiraat. Sebagian qiraat baca fisalmi, udkhulu fisalmi kafah. Sebagian qiraat seperti halnya Hafiz yang kita baca udkhulu fisilmi. Karena pada dasarnya Islam diambil, Islam yang kalau makna lughah ataupun dari segi bahasa diambil dari kalimat salimah. Al-Islam bermakna al-inqiyad. Al-inqiyad artinya tunduk. Nah, itu makna Islam. Islam bermakna tunduk ke seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata-kata Islam yang pada dasarnya diambil dari kalimat salimah. Salimah artinya selamat. Makanya Rasulullah mendefinisikan ketika menyebutkan muslim, al-muslimu man salimal muslimun min yadihi min yadihi wa min famihi atau yadihi. Jadi muslim yang sebenarnya adalah seseorang yang muslim yang lain selamat dari tangannya dan selamat dari mulutnya. Artinya dia tidak muslim yang sebenarnya adalah muslim yang tidak menyakiti muslim yang lain, yang tidak mengganggu muslim yang lain. Itu makna muslim, diambil dari kalimat aslama, yang aslama yang kalau dari kata dasarnya dari yaitu salimah. Salimah artinya selamat. Salimah selamat. Artinya Islam muslim adalah seseorang yang selamat muslim yang lain dari kezalimannya, tidak menyakiti makhluk manusia yang lain yang muslim, baik dengan mulutnya ataupun dengan tangannya ataupun dengan yang lain. Walaupun kalimat Islam, kata Islam bermakna al-inqiyad. Jadi asal Islam kalau dicek dari segi lughah ataupun bahasa bermakna al-inqiyad. Al-inqiyad artinya tunduk. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian dalam agama Islam secara kaffah, artinya dalam seluruh syariat Islam, tidak boleh dipisah-pisahkan. Kemudian kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah syaitan, artinya jalan syaitan. Karena syaitan, tugas syaitan satu, untuk menghias perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Itulah tugas syaitan. Fazayyana lahum a'malahum, itu fungsi tugas syaitan, menghias perbuatan yang buruk menjadi baik, perbuatan yang baik dibalik-balik sama syaitan.
Makanya banyak kita kadang-kadang perbuatan yang buruk dicari-cari dalil, dicari bukti seolah-olah itu baik. Ataupun dapat diganti-ganti nama, riba jadi bunga. Ini salah satu syaitan. Salah satu fungsi syaitan ganti nama. Bunga, oh yang namanya bunga bagus, bunga. Bagus, harum, wangi, bisa diambil manfaat. Pada dasarnya riba diganti nama. Riba jadi bunga. Yang maksud masih sama. Maksud tetap keuntungan yang diambil dari utang piutang. Yang dasarnya riba, tapi karena riba enggak enak didengar. Riba ini sesuatu yang benci didengar sama telinga, diganti nama sama syaitan. Jadi bunga, dasarnya riba jadi bunga. Syaitan ar-rajim, fazayyana lahum a'malahum. Syaitan menghias yang sesuatu yang buruk dihias jadi baik, kelihatannya baik. Nah, bunga, masya Allah. Siapa yang enggak suka bunga? Semua orang suka bunga. Selama manusia punya tabiat yang baik, semua manusia suka ke bunga. Nah, diganti syaitan, baru terus syaitan. Baik syaitan berbentuk jin ataupun syaitan berbentuk manusia, diubah nama. Oh jangan lagi, jangan. Riba ini enggak enak terdengar. Kedengaran haram. Kalau riba enggak dengar riba langsung takut, oh haram. Oh jangan. Ganti nama jadi bunga. Nah, inilah contoh sebagian dari yang dihiasi oleh syaitan, yang riba dihias menjadi bunga. Masih banyak yang lain. Masih banyak perbuatan yang lain yang dasarnya diganti nama oleh syaitan. Syaitan al-ins. Karena antara syaitan al-ins dan syaitan al-jin itu mereka saling membantu. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi saling mereka itu antara jin syaitan dan syaitan al-ins, syaitan berbentuk manusia dan syaitan yang berbentuk jin, mereka itu saling membantu, saling membisik, saling ngasih trik, saling ngasih cara, sehingga ujung-ujung mereka menang terhadap manusia yang beriman dan jin yang beriman. Dan hati-hati jangan sampai dengan diganti nama babi, walaupun diganti nama tetap, walaupun diganti nama yang hukumnya tetap haram. Dan sekarang yang akhir-akhir ini juga ya masalah boikot produk Israel, masih banyak mukmin, terus kita mau makan apa? Kalau nggak membeli minyak mereka, kita mau beli apa? Jadi seolah-olah kalau nggak beli minyak mereka mati, nggak bisa hidup. Artinya itulah syaitan. Syaitan menghias sesuatu yang jahat, sesuatu yang yang perbuatan yang buruk jadi baik. Giliran mukmin yang melakukan perangan, teroris. Giliran kufar yang membunuh anak kecil, nah itu difa'an nafs kalau bahasa Arab, bela diri. Nauzubillah min dzalik. Bela diri dibalik-balik sama syaitan. Dan mukmin masih banyak yang mendengar syaitan itu. Seharusnya mukmin, masih ada di kalangan mukmin yang mengakui ya, giliran mukmin memerangi kufar, ini kesalahan mereka. Tapi giliran kufar ngebunuh anak kecil, pembelaan diri, bela diri katanya. Astagfirullahaladzim. Allahumma hafadna wal muslimin. Semoga kita dijaga oleh Allah dari syaitan, baik syaitan berbentuk jin atau syaitan berbentuk manusia. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sama sekali kalian mengikuti jalannya syaitan. Artinya ay tazinahu, jangan mengikuti hiasan dari syaitan. Karena syaitan dia bisa menghias yang jelek jadi baik, seperti halnya syaitan mengganggu Nabi Adam. Syaitan dibalik sama syaitan. Apa kata syaitan? Wa qasamaan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini kata syaitan. Waswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, kata ini contoh syaitan membalik-balik, menghias sesuatu yang tidak boleh jadi baik.
Ya syaitan, wahai Adam, hal adulluka, boleh enggak saya tunjuki kepada engkau ala syajaratil khuldi, ke satu pohon yang kalau dimakan bakal kekal di surga. Khuldi, khuldi artinya khalidin, kekal. Engkau bakal kekal di surga. Wa mulkin, dan satu pohon yang jika dimakan buahnya bakal mendapat kerajaan la yabla, tidak pernah habis. Syaitan. Padahal itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala taqraba min hadhihi syajarati fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, jangan sama sekali kamu dekati. Artinya dekat aja enggak boleh, apalagi makan. Jangan jadi pahami seperti itu. Dekat saya tidak boleh, apalagi memakannya. Ini apa namanya, kata Allah, dilarang Nabi Adam untuk memakan itu buah. Tapi apa syaitan? Dibalik sama syaitan. Balik sama syaitan. Wa hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Inilah syaitan misalnya sebenarnya. Membolak-balik yang jelek jadi yang jelek jadi baik, yang baik jadi jelek. Wa mulkin la yabla. Kemudian syaitan di tempat ayat setelahnya Allah katakan syaitan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam, dia bersumpah. Ini syaitan bersumpah kepada Nabi Adam bahwa dia ini tujuannya baik. Saya ini nasihat. Wahai Nabi Adam, dia bersumpah kepada Nabi Adam, inni lakuma laminan nasihin. Saya ini ingin menasihatimu Adam. Saya ini ingin bersumpah, saya bersumpah demi Allah ingin menasihatimu, ingin berkeinginan kebaikan kepadamu. Ini syaitan. Akhirnya Sayyidina Adam fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma fadallahuma bighurur. Itulah syaitan. Banyak hal yang lain seperti yang paling simpel sekarang, dia kata syaitan apa? Syaitan rokok, dipikir semua syaitan, wow. Jadi obat. Itulah apa namanya, kayak spanduknya di mana-mana. Seolah-olah laki-laki kalau ngisap rokok itu kelihatan lelakinya. Kalau ngisap rokok baru ketahui. Jadi sifat lelakinya baru wow, baru kelihatan dengan ngisap rokok. Coba lihat di apa namanya di spanduk-spanduk samping jalan. Itulah syaitan semua itu, syaitan al-ins. Yang buat seperti itu syaitan yang dasarnya penyakit. Enggak ada satupun dokter di dunia yang mengatakan rokok ini bermanfaat. Enggak ada satupun dokter. Kalau kita tanya dari masyarakat ke maghrib, semua dokter sepakat bahwa rokok ini merusak tubuh. Tapi giliran di poster, wah. Seolah-olah kalau laki-laki enggak ngisap rokok, dia anggap perempuan ni. Laki-laki bencong ni enggak ngisap rokok. Na'udzubillah min dzalik. Dibalik sama syaitan. Giliran siwak, yang dulu sahabat bawa siwak enggak pernah ninggal, dia taruh di sini di telinga ni. Kemanapun mereka pergi ni siwak enggak pernah tinggalkan. Dibalik sama syaitan. Mama pakai siwak kayak zaman dahulu, kayak kuno. Dibalik sama syaitan. Yang baik jadi jelek, yang hina jadi baik. Itulah fungsi syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti jalannya syaitan. Artinya hiasannya syaitan. Jangan kita ikuti kata syaitan. Bitafriqi, dengan membeda-bedakan antara satu syariat dengan syariat yang lain. Artinya ketika dalam masuk Islam, ambil seluruh syariat Islam, tidak boleh dibeda-bedakan. Jangan sampai dalam Islam giliran menguntungkan ngambil, giliran tidak menguntungkan enggak ngambil. Ini yang tidak diperbolehkan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Karena syaitan ini berusaha sebisa mungkin untuk mengajak kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabil jahim.
min ashabis sa'ir. Syaitan mengajak kaumnya ataupun kawan-kawannya dari golongan manusia untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ihfazna minasy syayatin, syayatinal insi wal jinni birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban. Waktu Nabi Adam menciptakan, kan jin itu kan nggak mau menjalankan perintah, dia kebuang. Tapi kan setan menggoda pas Nabi Adam di surga, gimana timeframe-nya itu? Itu khilaf, ada sebagian, tapi yang pendapat yang kuat dia ada yang sebagian pendapat mengatakan ngerayu dari luar surga. Ada sebagian pendapat tak masuk lewat perantara ular. Itu ada itu khilaf ulama dalam menentukan. Terus syaitan dikeluarin, gimana ngerayu Adam? Itu khilaf ulama. Ada sebagian kata juga mengatakan syaitan di luar tapi membisik dari luar. Ada sebagian syaitan masuk lewat perantara ular. Ada seperti itu. Barangkali manusia itu punya ciptaan Allah. Tubuhnya itu ada tension untuk berbuat yang baik di dalam. Ya, namanya manusia dengan diberikan nafsu ya seperti itu. Barangkali manusia dengan diberikan nafsu memang ada kemungkinan untuk melakukan keinginan lah, tabiat keinginan untuk melakukan maksiat tetap ada. Kalau nggak ada keinginan nggak mungkin ada maksiat. Wallahu a'lam. Tapi yang lahir itu khilaf ulama tentang bagaimana cara syaitan mengerayu Nabi Adam di surga.